Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 13 September tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai dengan chart yang seperti biasa kita gunakan. Kita lihat bulan masih ada di Aries di 26 derajat 20 menit pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan di sini secara gamblang terlihat square dengan Pluto retro yang ada di Capricorn. Aries dan Capricorn itu keduanya adalah energi pemimpin ya. Either pemimpin yang sifatnya teknokrat ya ataupun yang sifatnya passion ya. Dua-duanya bisa menjadi pimpinan yang karismatik, dan ini kan kita tidak sedang bicara orang tapi sedang bicara energi. Sehingga saya melihat di sini ada pertentangan, sebenarnya ada pertentangan entah di dalam diri kita atau dengan orang lain. Dengan orang yang juga sama kuat. Jadi kalau kita biasa menjadi orang yang dominan gitu ya, kita biasa jadi orang yang selalu dimenangkan gitu, somehow kita ketemu sparringnya aja, hari ini ketemu sparringnya. Jadi kayak kita mungkin istilahnya bahasa Inggris butt head ya, jadi kayak keras-kerasan kepala gitu. Tapi kan pinter-pinteran juga, karena yang namanya pemimpin tuh kan kepingin dilihat sebagai orang paling pinter, paling benar, paling jenius seperti itu. Jadi somehow karena ini square berarti kan terasa ada pertentangan, tetapi tetap harus ada yang dimenangkan. Mau tidak mau dinamika kelompok ini, diskusi bisa menghangat, bisa bertentangan kuat, tetapi pada akhirnya kan harus mengambil keputusan. Siapa yang mengambil keputusan? Tentu saja yang powernya lebih tinggi di sini. Dan kalau saya lihat di sini power yang lebih tinggi tentunya adalah yang memang lebih intens, karena Aries dan Capricorn itu biasanya dua energi yang sangat berbeda. Sementara Aries itu penuh passion ya, passion karena dorongan hati. Kalau Capricorn itu sebenarnya yang mendorong bukan utamanya bukan hati, tapi kebutuhan untuk selalu benar. Dan kayaknya Capricorn, energi Capricorn yang akan memegang kendali di sini. Saya nggak bilang orang Capricorn ya, karena ini energi kolektif. Oke, hari ini sepertinya memang kayak agak babak belur juga sih kalau menurut saya ya. But I think it's okay. Jadi kan kita sudah menunggu cukup lama untuk hari ini bisa terjadi. Ya kalau saya lihat ya, hari ini terjadi, diskusi menghangat, bikin kita capek, mungkin kepalanya agak panas, sedikit panas dalam arti kata benar ya, suhunya meningkat gitu ya, karena kita berpikir keras, komunikasi luar biasa lah. Tapi somehow kalau menurut saya dengan gambar bunga di sebelah kanan, pertentangan ini needs to happen gitu loh. Pertentangan ini membawa pada pemahaman baru tentang sesuatu yang menjadi jelas konteksnya. Kita mau apa, ini atau itu, tapi jelas kita lebih paham situasinya sekarang. Dan itu adalah hal yang menguntungkan kalau menurut saya. 3 kartu dari Nature Spirit ini Peace Pipe, pipa kedamaian, Healed Old Wounds. Jadi kalau menurut saya old wounds-nya ini seperti yang di sini sih sebenarnya. Ini adalah bukan, yang kita bahas itu bukan hal baru. Heal old wounds with people and situation. Jadi ya tadi yang saya cerita butt head, dua energi yang sama-sama dominan but somehow berada di satu ruangan. Kan sebenarnya pemimpin yang dominan itu kan nggak jadi masalah kalau tidak berada di dalam satu ruangan ya. Kalau berada di satu ruangan itu kan jadi kubu. Nah somehow walaupun ini ada dua kubu, tapi bisa menemukan titik tengah mudah-mudahan ya. Karena tujuan utama dari komunikasi ini adalah heal, membuatnya menjadi tidak lagi satu hal yang terasa seperti duri dalam daging gitu ya. Heal
old wounds. Carefully do whatever you need to do to make amends. Jadi ada perubahan. Ini bad head-nya itu udah bawaan, tetapi kan kita nggak harus ngikutin apa yang menjadi impuls kita. Nggak harus impuls kita dimajukan. Impuls kita bisa biarkan menggerakkan kita, tetapi ketika sampai pada pemecahan masalah, maka kita perlu untuk mampu membuat perubahan, make amends, ya. Forgive yourself, forgive others, it's time. Jadi ini waktunya untuk saling memaafkan, dan paling penting itu adalah memaafkan diri sendiri. Kayaknya lucu ya memaafkan diri sendiri, tapi biasanya kita itu sukar memaafkan orang lain karena kita sendiri sukar untuk memaafkan diri kita sendiri, karena kita merasa terlalu bodoh kenapa membiarkan diri kita diperlakukan begitu. Jadi kemarahan itu dilarikannya pertama sebenarnya ke diri sendiri dan mengakibatkan kita terluka, hati kita terluka, dan tidak mungkin untuk menerima permintaan maaf dari orang lain. You no longer need to carry the burden. Jadi sebenarnya kita memaafkan orang itu untuk apa sih? Supaya dia enak gitu, udah mengerjakan semua hal yang buruk terus gitu dengan mudahnya kita maafkan. Bukan itu. Kita memaafkan orang itu regardless apa yang mereka pikirkan, tapi pada saat kita mampu memaafkan, kita sedang melepaskan beban di punggung kita. Tension kita lepaskan, dan ketika tension itu lepas, energi kita tidak habis untuk dialirkan untuk tension tersebut. Kita bisa fokus untuk hal yang lebih produktif, karena tension yang disebabkan karena kemarahan, tidak mampu memaafkan, itu biasanya selain menghabiskan tenaga, tetapi menghambat kita untuk melakukan sesuatu secara bebas. Nah, jadi you are a mender. Mender itu artinya kita mampu untuk memperbaiki sesuatu dengan cara fixing, mengubah kiri kanan atas bawah, tapi bukan berarti kehilangan jati diri kita. Help others mend bridges in their life. Jadi kita juga perlu membantu orang untuk mengembalikan jembatannya. Jadi kalau orang lain itu juga udah tanpa sengaja sudah memutus hubungan, misalnya karena konflik yang begitu mendalam, jadi bermusuhan dengan mungkin kekasihnya, atau dengan orang tuanya, atau kita dengan salah seorang yang tadinya tuh deket banget, maka kita perlu untuk membangun kembali jembatan tersebut. You bring peace to the world. Ini kartunya cantik banget. Kartu yang berikutnya adalah yang di current situation adalah Spirit Keeper of the West, itu transformation. Exactly ya. Setelah kita mampu memaafkan diri kita sendiri, let go, tension itu udah gak ada, maka yang terjadi adalah transformasi, perubahan, letting go of the old, initiation, illumination, harvest, gather your inner resources. If it doesn't feel right, don't go ahead. Trust your heart. Jadi di sini yang paling penting itu sebenarnya adalah kita percaya pada diri sendiri, kita percaya pada hati kita, sebenarnya hati kita, tetapi bukan pada saat kita lagi sepaneng. Ya, cool it down dulu, ya, dibikin tenang dulu, baru kita paham apa yang diinginkan hati kita. Karena kalau marah itu kita tidak tahu apa yang diinginkan, pokoknya labrak dulu, abis itu nyesel gitu loh. Tapi semua udah berantakan, jadi lebih sukar lagi diperbaiki. So don't gitu loh. Almost all change comes out of turmoil. Don't be concerned if there's confusion in your life, it will all work out. Jadi ini diajak untuk kalau ada satu masalah, jangan mudah gitu kita tersulut atau menjadi panik. Circle of life. All things are possible. Stand in your center and be open. The four winds are bringing your dreams to fruition. Embrace and accept where you are in the great circle of life. Bounty and abundance are flowing to you. If you've had a relationship or financial challenges, things are about to change. Ini adalah tentang perubahan, tapi ini juga kartu transformasi. Di tengah yang sebelah kiri adalah memaafkan diri sendiri.
Jadi jelas ya, di sini adalah kita mampu memaafkan diri sendiri, transformasi terjadi dan kita menjadi circle of life tadi apa ya? Your dreams to fruition. Jadi mimpi kita baru justru terjadi ketika kita sudah let go. It happens all the time ya. Kalau kita masih sangat kepingin, biasanya justru it tends not to happen. Pentacles. Jadi kalau menurut saya Pentacles ini terlihat di sini sih. Kan bulan membuat trine dengan Ceres ya. Ceres itu kan semua tentang kesejahteraan hidup. Cuman memang di sini bulan conjunction dengan Aries, dan oleh sebab itu ini bukan hari yang gamblang gitu. Semuanya ada hidden agenda. Ada hidden agenda. Iya, hidden agendanya sempat kita kayak off guard ya. Off guard, kita ketampar dikit sebentar. Tetapi kemudian kita bisa mengembalikan kepercayaan diri kita. Iya, transformasi. Oke, kita masuk ke tarotnya sekarang. Saya coba baca. Financial flow, charity, assistance, giving back, generosity. Challenge-nya adalah mental overload, stagnant thinking, tired mind. Ini antisocial, needing solitude, feeling lost, loneliness. Jadi ini kalau kita lihat kita berada di dalam situasi di mana finansial atau kesejahteraan atau rasa bahagia bukan hanya yang disebabkan oleh harta dan uang gitu, tetapi kita merasa punya energi cukup untuk memberi. Kita merasa berada di dalam situasi yang tidak kering, di mana kita dengan leluasa menerima cinta tidak harus cinta itu ya, cinta platonik dari banyak orang. Kita merasakan kelembutan hati orang dan memperlakukan kita dengan baik. Dan tapi karena challenge-nya adalah stagnan di sini, barangkali kita merasa unease ya. Jadi kita seperti bucin gitu lagi somehow. Tetapi di sini sarannya adalah lebih baik kita lepaskan. Entah kenapa kayaknya tadi ada situasi di mana karena bad head tadi ya. Saya jadi udah lupa tadi cerita tentang bad head. Jadi sebenarnya kita memang bertemu atau berada di dalam situasi di mana ada dua kubu. Dan dua kubu ini sebenarnya pada akhirnya memberi kesempatan untuk kita bisa melihat dari dua sudut pandang, dengan masing-masing ada yang ikut mendukung. Jadi ini kayak pernah ikut debat nggak? Debat itu kan ada statementnya. Sebenarnya yang debat kan juga nggak harus punya sikap atau punya pandangan seperti itu, tetapi begitu mendapat tugas, kamu adalah bagian yang percaya ini, satunya adalah bagian yang tidak percaya dengan konsep atau gagasan atau belief tertentu. Kemudian dibiarkan masing-masing mengembangkan alasan-alasan dan mengutarakannya sehingga meyakinkan bahwa apa yang disampaikan adalah yang paling baik. Itu kayak gitu sih sebenarnya. Tapi karena sarannya The Hermit terbalik, kayaknya nggak perlu begitu deh. Jadi justru kebalikannya, nggak perlu kita ikuti permainan power play. So don't. Jadi kalau ini situasinya jelas, kalau dari bacaan ini ya jelas tuh dalam konteks bacaan gini adalah ketika kita bad head ya. Jangan ikut permainan, jangan kebawa emosi untuk menang-menangan.
Karena pada akhirnya yang kita tuju itu bukan kemenangan, pada akhirnya yang kita tuju adalah kesejahteraan. Ambil keuntungan sebesar-besarnya dari situasi ini. Very clear ya. Jadi jangan terbawa permainan, jangan kepancing ikut bermain dalam hal power. Jadi it's okay to be humble. You don't have to always win. Meditation quiets your mind, your body, your vibration. It puts you in touch with your spirit and with God. Meditation itu kan menenangkan diri, dan karena ini kan konteks dari bacaannya tidak hanya dalam meditasi yang sebenarnya meditasi di dalam situasi sosial, maka maksudnya adalah tenangkan diri, quiet your mind, artinya tenangkan pikiranmu, tenangkan juga tubuhmu, juga vibrationnya dibikin tenang, jangan yang ngotot, jangan berusaha menang, berusaha dominan. Bukan berarti kita membiarkan diri kita kalah, enggak, tapi kita tidak terpancing untuk power play. It puts you in touch with your spirit and with God. Jadi kita bisa memandang dari helicopter view, apa sebenarnya situasi yang terjadi, apa sebenarnya yang diinginkan. Pada akhirnya yang kita butuhkan itu situasi yang seperti apa. Mampukah kita dalam kelompok ini mencapai pada situasi yang ideal tersebut. Oke, Wanita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.